Hai semuanya, apa kabar? Ini adalah resep keluargaku. Saya sedang bersama Cheryl dan kita mau masak apa, Cheryl? Ayam bahagia. Ayam bahagia. Waduh, ayam bahagia banget nih. Ayamnya udah happy banget. Gede banget ya. Jadi ini adalah ayam pejantan. Jadi ayamnya besar banget. Nah, saya mau masak. Jadi ayam bahagia itu apa sih, Cheryl? Jadi Cheryl tuh suka banget ayam bahagia. Jadi kayak ayam goreng gitu ya. Nah, jadi ayam goreng. Jadi memang itu terkenalnya di satu daerah. Nah, saya mau bikin sesuatu yang baru. Jadi gaya saya. Jadi sebenarnya ayam kuning yang digoreng. Nah, tapi nggak cuma itu. Ini ayam kuningnya dimasak dengan satu bumbu aja. Jadi saya memakai apa ini, Cheryl? Bumbu nasi pelangi. Bumbu nasi pelangi. Jadi di sini sudah ada semua bumbunya. Sebenarnya sih untuk masak nasi. Tapi kali ini saya akan memasak bumbu nasi pelangi dengan ayam sehingga aromanya dan rasanya akan masuk dalam ayam, tinggal dimasak dan tinggal digoreng. Hasilnya pasti enak. Oke, saya kasih lihat caranya. Gini nih. Jadi yang saya mau buat adalah ini. Yellow in color. Ya. Jadi sudah ada paha ayam, ada dada, ada sayap dan sebagainya. Mami paling suka ini nih. Buntutnya. Brutunya. Mami paling suka ini nih. Kalau papi suka yang chicken breastnya. Cheryl pasti suka dengan paha ayamnya, ya? Saya suka semuanya. Suka semuanya. Oke. Jadi di sini sudah ada air. Ini 1,5 liter. Oke, air biasa aja. Sini kita mau tambahin santan. Jadi santannya sekitar 500 ml. Terus ditambah dengan bumbu nasi pelangi. Nah, biasanya kan kalau masak ayam kuning harus banyak sekali bumbunya. Kali ini cuma satu bumbu aja, karena sudah ada berbagai macam bumbu rempah masuk semua infusi ke dalam. Jadi Anda nggak perlu repot. Tadinya memang bisa memakai untuk bumbu nasi kuning, tapi kali ini kita bikin ayam kuning memakai bumbu nasi pelangi rasa nasi kuning. Nah, ini tambahan 140 gram ya. 140 gram masuk ke sini. Nanti ini dicampur bersama air, itu menjadi kuahnya atau kaldunya. Ya, makanya penting untuk diaduk rata banget baru masuk ke dalam. Jadi semua bumbunya akan meresap ke dalam sempurna. Oke, ini 140 gram bumbu nasi pelangi dan 500 ml santan. Nah, ini masuk ke dalam airnya, terus kita angetin. Jangan direbus dulu ya. Kalau direbus dia akan pecah. Iya, itu soalnya minyak. Kalau ketemu dengan air, dia akan lompat-lompat. Airnya disuruh shoo sana. Nggak boleh deket-deket katanya. Oke, ini disimmer aja. Panas sedang, biarkan dia menghangat itu. Nah, sekarang kita potong ayamnya. Nah, Cheryl, mau tahu nggak cara potong ayam? Cheryl lihat ya, supaya nanti kalau Cheryl udah besar, Cheryl udah bisa pegang pisau. Cheryl bisa potong ayam sendiri. Oke? I don't want to be a cooker. I want to be a doctor. Oke, nggak apa-apa, dokter juga tetap harus bisa masak. Kan dokter juga butuh makan. Oke, ini ayamnya taruh di sini. Jadi ada beberapa bagian yang saya tidak akan gunakan. Jadi nggak semuanya ya. Jadi bagian kepala saya nggak gunain, sekalipun untuk kaldu itu rasanya akan enak banget. Look Cheryl, papi cut headnya. Jadi gunakan pisau yang tajam. Terus biasanya di sini ada kakinya. Nah, saran saya, karena memang ayam biasanya ada yang sakit, ada juga yang mungkin tidak makan antibiotik. Jadi untuk amannya dibuang aja karena biasanya ada penyakit kuku, ya. Jadi kukunya kotor. Jadi ini saya buang dari sini. Oke. Cut Cheryl. Ya, satu lagi. Oke, ini kita nggak pakai. Nah, sekarang ada 3 bagian, Cheryl. Oke, yang pertama adalah pahanya. Pahanya itu ada 2, kanan dan kiri. Cheryl punya paha berapa? 2. Sama. Oke, jadi Anda potong, masuk ke dalam, terus di split. Nah, waktu Anda split, kelihatan ini apa nih, Cheryl? Bones. Ini bones, tulangnya. Jadi Anda potong, masuk ke dalam bonesnya. Karena di bagian sini, nih, itu sudah tulang keras. Jadi jangan potong di situ, itu cuma hanya bikin pisau jadi tumpul.
Nah, masuk selaknya. Tuh, ini jadi satu paha. Oke? Udah jadi satu shell, satu paha. Nah, pahanya masuk langsung ke dalam sini. Masuk. Jadi akan menyusul teman-teman lainnya. Oke? Sama kayak tadi. Ini paha yang kedua. Tuh. Itu sudah keluar tuh bones-nya. Ya. Sama kayak tadi. Potong tepat di bawah tulangnya. Arah sedikit naik. Potong. Jadi seperti begitu. Oke? Masuk lagi. Jadi memang paha dulu yang masuk karena paha paling lama matangnya. Sekarang bagian sayap. Sayap, potong nih ketiaknya sih, armpitnya nih. Ini armpitnya. Terus ditarik, nanti dia keluar. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat, Cheryl's favorite. iya, Syara suka chicken wing kan? Suka banget. Nah, ini chicken wing di sini. Like, Iya, chicken wing. Nah, ini wingnya. Chicken wing tuh ada paha bawah, ada juga bagian sayapnya. Jadi biasanya ini jadi satu aja. Kenapa saya biarkan satu begini? Supaya matangnya sama. Jadi supaya dia besarnya juga hampir sama, sehingga kematangannya juga sama. Jadi jangan nanti ada yang sudah matang, ada yang enggak. Satu lagi, ya sama kayak tadi. Terus sampai keluar tulangnya. Oke, kayak begitu. Potong. Iya, cuma ini sebenarnya nggak butuh pakai kekuatan banget ya, Rel. Kalau sudah tahu selaknya. Oke? Masuk dalam situ. Nah, kalau kita lihat di bagian dalamnya, Cheryl look. Tuh, inside-nya chicken ada limpa, ada ginjal, ada hati dan sebagainya. Ini namanya jeroan atau ovals tuh, ya. Ini liver nih, hati nih. Ini sebenarnya bisa dimasak, bisa dimakan. Cuma saran saya untuk kalau yang ini jangan. Jadi ini disisakan aja nanti untuk keperluan yang lain. Tuh ada amplaknya, ya. Nah, tinggal di dalamnya udah bersih, udah kosong. Nah, ini caranya dilepasin, tarik aja ke bawah. Tuh, nanti dia keluar tuh bagian tulangnya. Terus diputar. Hiya. Putar lagi. Hiya. Dan dipotong tepat di bagian tengah. Nah, ini bisa untuk kuah banget. Mami paling suka apanya? Brutunya. Ya, brutunya juga Anda bisa masak. Tapi saya akan tunjukin gimana caranya supaya belah si bagian dadanya. Ambil bagian kanan dan bagian paling kirinya. Terus sampai ke depan sampai ketemu selaknya. Nah, jadi tuh bagian itu sudah. Kita akan melepaskan bagian ini. Sama persis. Iya, itu ada darahnya. Jadi darahnya udah dibersihin dulu supaya nanti kalau dimasak nggak keruh warnanya. Keruh tuh kotor. Nah, ini sudah. Oke. Nah, ini saya nggak pakai. Ini sebenarnya bisa untuk kaldu juga nggak apa-apa, jadi simpan aja. Jadi ambil tepat ke bagian tengah. Kita akan potong sehingga dia menjadi dua bagian. Ya. Tuh, jadi kalau disayapin dia seperti kayak begitu. 1 dan 2. Ini masuk ke dalam. Nah, dada masuk terakhir karena dia paling cepat matang. Oke, jadi habis ini bumbuin dulu ya ayamnya supaya ada rasanya. Karena kan tidak ada garam tadi, tidak ada gula. Saya nggak pakai micin atau MSG. Jadi cukup ini ada garam. Jadi timbangannya adalah 40 gram garam dan 40 gram gula. Jadi sama. Oke, jadi total sekitar 80 gram. Ini akan menimbulkan cita rasa yang gurih, yang lezat tanpa MSG. Oke, ini masuk. Terus diaduk. Jadi biarkan nanti bumbunya meresap masuk ke dalam. Ya, seperti kayak gitu. Ini dimasak sekitar 35 sampai 40 menit dengan api kecil. Jadi biarkan api kecilnya memasak ayam ini supaya dia lembut, tidak keras teksturnya, jangan dipaksakan dengan api besar, dan supaya santannya juga nggak pecah. Ya, sekali-sekali diaduk supaya nggak pecah santannya. Cuma kalaupun dia pecah tidak terlalu masalah, karena nanti yang kita gunakan sebenarnya adalah cita rasanya ya, flavornya udah masuk ke dalam ayamnya. Nanti kalau masak nasi juga hasilnya akan bagus juga ya, jadi no problem. Oke, itu tinggal aja. Sekarang kita mau goreng ayamnya sih. Ya, ini minyak panas. Masuk ke dalam sana. Terus bagian
chicken breast atau dada ayam. Masuk juga ke dalam sini. Jadi pastikan tidak ada air di dalam ayamnya lagi. Nah, kalau ada air itu yang terjadi. Jadi biasanya saya akan pakai pelindung. Ini kita tutup, nah supaya nggak muncrat kemana-mana. Nanti setelah ini matang, biarin aja. Itu kan sebenarnya sudah cook, sudah matang sempurna. Ini cuma mau cari warna aja supaya dia lebih gurih. Jadi ayam bahagia digoreng kan? Ya. Serius suka ayam bahagia kenapa sih? Kenapa sih? Emang enaknya apa? Yummy. Yummy banget. Oke deh. Nah di sini sudah ada nasi kuning. Jadi kuah ini dia akan menjadi seperti ini. Nah ini kuahnya ya. Jadi kuahnya sudah ada sari ayam di situ, sudah ada bumbu-bumbu, sudah ada bumbu nasi pelangi, sudah ada santannya. Ini perbandingannya 1:2 dengan beras. Ya berasnya cuci dulu. Ini masukin ke dalam rice cooker. Nanti jadinya kayak begini. Yuk lihat yuk. Wow, yellow rice. Nasi kuning tuh, nasinya pulen banget. Nasi sama beras terpisah satu sama lain. Jadi semua sudah masuk ke dalam sini. Cita rasanya enak banget, wangi banget. Jadi bumbu nasi pelangi, yellow, namanya juga nasi kuning. Nah, nasi kuning ini saya akan bikin tumpengnya. Ini dimasukin channel di sini. Loh, nasinya tuh panas banget, makanya papi pakai kain supaya tangan papi nggak kebakar. Diratain semua bagian samping-sampingnya ya. Oke, terus ambil piringnya dibalik ya, piringnya dibalik kayak begini, terus nah nanti dia akan ada di sebelah situ. Nah sebelah sininya kita taruh ayam yang sudah digoreng. Nah ini ayamnya udah, jadi untuk penyajian saya akan pakai 2 ini aja. Tuh, ayamnya sudah kelihatan bagus banget. Tuh, looks good. Ini ayam bahagianya papi, very bahagia. Ayamnya sangat bahagia. Tirisin. Jadi simpel aja, namanya juga makanan rumah. Jadi ini adalah masakan yang bisa Anda buat untuk anak-anak di rumah. Jadi kalau anak-anak mau pengen makan, jadi ayam kuningnya udah dibuat dulu. Baru nanti Anda tinggal nyusul dengan digoreng langsung. Jadi ini bisa masuk freezer. Terus Anda juga bisa pakai serundeng atau misalnya ada sambal di situ sebagai peneman, itu juga bisa. Oke. Nah di sini saya simpel aja. Jadi saya cuma pakai bawang goreng. Ya. Bawang goreng sedikit. Itu bawang goreng. Iya ini bawang goreng. Nah, udah cuma bawang goreng sama nasi. Nah biasanya kalau mau pakai sambal bisa bikin pakai sambal bajak atau sambal tomat atau sambal kecap. Cari, papi mau buka topinya. Buka topinya yuk. Iya, papi punya tumpeng mini. Jadi warnanya kuning, cocok banget dengan si ayam bahagia. Look, Cheryl. Tuh. Are you hungry? Tuh, itu dia resep keluarga saya. Jadi resep ini adalah resep ayam bahagia versi Adrianal. Jadi cobain di rumah ya. Rasanya pasti enak dan juga sehat bagi anak-anak. Jangan lupa tambahin sayur supaya ada seratnya. Dan biar makanan ini lebih enak, santap dengan keluarga Anda. Oke, sampai ketemu ya di resep keluarga saya yang lain. Kita jumpa lain waktu. Saya Adrianal sign out. Cheryl, say goodbye. Bye.